wabarakatuh. Kami CGP Angkatan 7 dari Kabupaten Bogor pada kesempatan kali ini akan melaksanakan demonstrasi kontekstual yaitu coaching dengan alur tirta. Perkenalkan, nama saya Ana Nurlela, fasilitator Bapak Suhada MPD dan PP-nya adalah Bapak Jainal Abidin SPD SE. Dan perkenalkan, kedua rekan saya adalah saya Dwi Mulia Widianti dengan fasilitator Bapak Rudianto MPD dan pengajar praktik Bapak Solahuddin Al-Ayubi SEI MPD. Saya Erni Sukmayanti dengan fasilitator Bapak Suhada MPD dan pengajar praktik Bapak Jainal Abidin SPD SE. Selamat menyaksikan. Siang Bu Dia. Siang Bu Erni. Sekarang akan melakukan kegiatan coaching dengan coachingnya yaitu Bu Ane. Tolong diingat ya, di dalam melaksanakan kegiatan coaching ini ada 3 kompetensi inti yang harus dilakukan oleh seorang coach. Yang pertama adalah melaksanakan listen, yaitu kehadiran penuh. Yang kedua, mendengarkan aktif dari coachingnya. Dan yang ketiga adalah mengajukan pertanyaan berbobot terhadap coaching. Tolong ingat pula, di dalam melakukan coaching ini harus ada alur tirtanya yang meliputi tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Dan tolong ingat pula, jangan sampai terlewatkan alur-alur tirta tersebut di dalam melaksanakan coaching. Selamat melaksanakan coaching. Baik, saya akan langsung mulai untuk melakukan coaching dengan Ibu. Assalamualaikum Ibu Ana. Waalaikumsalam Bu Dian. Apa kabarnya nih? Alhamdulillah baik. Gimana nih Bu Dian kabarnya? Alhamdulillah baik. Mudah-mudahan senantiasa sehat selalu ya Bu Ana ya. Iya, amin ya rabbal alamin. Kemarin Bu Ana berkabar nih lewat WhatsApp kepada saya, katanya pengen ketemu hari ini, pengen ngobrol. Ada apa nih gerangan Bu Ana? Iya nih, kemarin saya itu chat Bu Dian WA. Ada yang mau dibicarakan, lagi galau ini. Kalau kenapa nih Bu Ana? Ini ada permasalahan Bu Dian dengan murid saya kelas 9E. Boleh diceritakan Bu Ana permasalahannya apa nih? Permasalahannya begini Bu Dian. Ketika pembelajaran bahasa Sunda di kelas 9E kok rasanya beda dengan kelas-kelas yang lain. Kalau kelas yang lain itu antusias, tapi di kelas 9E itu anak-anak tidak antusias, tidak ada semangat, tidak ada motivasi untuk belajar bahasa Sunda, seperti itu Bu Dian. Oke, baik, berarti Bu Ana punya permasalahan di kelas bahwa pembelajaran bahasa Sundanya anak-anaknya tidak aktif begitu ya Bu Iya. Ana ya. Oke, apa yang Bu Ana harapkan nih dari obrolan kita hari ini? Saya harap anak saya khususnya di kelas 9E pada pembelajaran bahasa Sunda lebih aktif, semangat, ada motivasi juga untuk belajar bahasa Sunda. Baik, jadi tujuan dari obrolan kita hari ini inginnya anak-anak kelas 9E itu pada pelajaran bahasa Sunda lebih aktif ya, lebih antusias lagi. Begitu. Oke, baik. Sebelumnya metode apa yang sudah Bu Ana lakukan di kelas? Metodenya saya itu berupaya menggunakan model pembelajaran. Contohnya saya pernah melaksanakan pembelajaran dengan model jigsaw. Terus saya juga mencoba untuk ice breaking dulu sebelum pembelajaran. Nah, yang terakhir saya juga sudah mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi. Nah, akan tetapi si anak itu masih belum antusias. Apakah karena pembelajaran bahasa Sunda itu berada di jam rawan, yaitu di jam pelajaran terakhir, atau gimana gitu, saya juga kurang begitu memahaminya Bu Dian. Baik, jadi sebetulnya Bu Ana sudah melakukan berbagai metode ya dalam proses pembelajaran, bahkan sudah berusaha menciptakan pembelajaran yang menarik tadi ya, karena ada ice breakingnya. Menurut Bu Ana, apa penyebabnya sih anak-anak di kelas 9E ini menjadi kurang antusias? Penyebabnya yang pertama sepertinya yang tadi saya utarakan, pembelajaran bahasa Sunda itu berada di jam
terakhir jam rawan, mungkin anak-anak sudah lelah. Yang kedua, sepertinya anak itu terlalu dominan ke gadget. Karena pernah saya lihat kurang lebih 2 atau 3 kali saya melihat anak-anak itu di belakang pada main game, pada mabar. Si anak itu fokus aja ke gadget, padahal saya udah masuk ke kelas. Baik, berarti salah satu penyebabnya karena memang jamnya berada di jam terakhir ya, yang Iya. menyebabkan mungkin anak-anak juga sudah lelah ya Iya. untuk mengikuti proses pembelajaran. Ada ide lain nggak yang belum pernah Bu Ane terapkan untuk mengatasi masalah ini? Mungkin ada ide yang lain? Sepertinya saya akan menggunakan pembelajaran dengan puisis. Kebetulan kemarin saya kan ikut forum MDMP. Nah, di forum MDMP itu saya menerima materi mengenai puisis. Nah, ternyata puisis itu ada metode baru. Jadi tidak perlu semua anak menggunakan kuota. Nah, jadi yang perlu kuota itu cuma gurunya. Nah, bisa jadi karena anak cenderung ke gadget, kita gunakan puisis, mudah-mudahan anak tertarik. Nah, cara memainkan puisis yang kemarin saya dapatkan di forum MDMP, jadi guru menyiapkan HP dan laptop untuk men-share pertanyaan. Nah, anak itu untuk memberikan jawabannya dengan menggunakan barcode yang ada di puisis itu. Jadi barcode-nya di print lalu dibagikan ke anak-anak, begitu Bu Dian. Berarti tanpa harus anak menggunakan gadget ya Bu Ane ya? Iya. Jadi kan si anak itu cenderung ke gadget. Nah, ke gadget itu kan anak-anak saya perhatikan asik main game. Nah, sedangkan puisis itu kan game ya. Mudah-mudahan si anak dengan adanya pembelajaran bahasa Sunda dengan menggunakan puisis jadi tertarik gitu Bu Dian. Baik, bisa diceritakan lebih detailnya yang akan diterapkan itu puisisnya seperti apa? Nah, yang akan saya laksanakan, nah kebetulan materinya mengenai aksara Sunda. Nah, jadi saya nanti akan ke anak-anak memberikan materi terlebih dahulu. Setelah saya memberikan materi, saya akan memberikan soal melalui puisis. Di situ soalnya merupakan pilihan ganda. Nah, si anak itu nanti saya kasih barcode. Nah, ada barcode-nya. Nah, caranya seperti ini. Kalau misalkan jawabannya A, contohnya ini kan barcode, dan di sini barcode. Nah, jadi setiap siswa itu mempunyai kertas barcode. Ada di tulisan player 1, berarti player 1 itu absen pertama, player 2 berarti absen nomor 2 berurutan. Nah, cara menjawabnya, nah kalau misalkan jawabannya A, nah berarti si kertasnya seperti ini. Nah, kalau jawabannya B, berarti si kertas tinggal diputar seperti ini. Nah, barcode-nya berubah. Kalau jawabannya C, diputar lagi. Nah, seperti ini. Nah, kalau jawabannya D, ke ataskan lagi gitu. Yang ini kan jadi A, B, C, D gitu. Idenya luar biasa ini sepertinya, dan akan menarik ini sepertinya bagi siswa ya. Kira-kira ini mau diterapkan nggak oleh Ibu? Iya, saya akan menerapkannya dan saya juga sudah nggak sabar Bu Dian mau menerapkan puisis ini. Kapan nih rencananya mau diterapkan? Rencananya mungkin minggu depan, karena pembelajaran bahasa Sunda itu dalam seminggu cuma 1 kali pertemuan. Nah, sekarang saya akan mempersiapkan materinya dulu. Saya juga akan membuat soalnya mengenai materi bahasa Sunda yang akan saya sampaikan. Lalu di minggu depan saya akan melaksanakan aksi saya. Yakin ya akan dilaksanakan mulai minggu depan, bahwa rencananya itu akan menerapkan metode puisis yang offline ya, sambil bermain game sehingga anak-anak nanti bisa lebih tertarik. Harapannya seperti itu ya Bu Ane. Iya, begitu. Oke, gimana nih hasil dari obrolan kita? Kira-kira Bu Ane sendiri udah dapat solusi nggak ya dari yang kegalauan yang tadi di awal? Perasaan saya sekarang menjadi lebih plong.
masalah yang saya hadapi sedikit bebannya berkurang. Kemudian dan saya juga emang sudah gak sabar ini melaksanakan pembelajaran menggunakan kuisis Ya. ya. Baik, minggu depan ya dilaksanakan nih. Saya juga jadi penasaran nih Bu Ane akan seperti apa nih nanti. Saya tunggu lagi nih kabar dari Bu Ane untuk cerita selanjutnya nih. Ya. Kita kapan-kapan kita ngobrol lagi ya Bu Ane ya. Ya, oke, Tetap siap. semangat untuk melaksanakan perbaikan proses pembelajaran. Mudah-mudahan berhasil ya Bu Ane ya. Mungkin untuk obrolan kita hari ini kita akhiri sampai di sini dulu ya Bu Ane ya. Cukup ya Bu Ane ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Dian. Sama-sama. Terima kasih atas kegiatan coaching yang dilakukan pada hari ini. Kemudian sebagai coachnya dan Bu Ane sebagai coachingnya, yang saya lihat di sini alur kedepannya sudah tampak ya, dari mulai kehadiran penuh sudah ada, coach sudah mendengarkan secara aktif dan memberikan tanggapan terhadap coachingnya, serta coach juga telah mengajukan pertanyaan yang berbobot. Kalau saya ambil skala 1 sampai 5, saya akan memberikan skala 5 terhadap ujian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Erni. Waalaikumsalam Bu Ane. Selamat siang. Selamat siang juga. Ya, baik. Pada kesempatan kali ini Bu Erni akan melaksanakan coaching terhadap coachingnya adalah Bu Dwi. Nah, ingat pada kegiatan coaching itu harus menerapkan 3 kompetensi dasar. Yang pertama adalah present. Present itu adalah kesadaran penuh. Yang kedua, Bu Erni juga harus mendengarkan secara aktif dari coachingnya. Yang ketiga adalah menanyakan pertanyaan yang berbobot. Nah, jangan lupa juga alur tirtanya. Alur tirta itu yang pertama T-nya adalah tujuan, yang kedua I-nya adalah identifikasi, yang ketiga R-nya adalah rencana aksi, dan TA-nya adalah tanggung jawab. Baik, Bu Erni boleh melakukan coachingnya sekarang. Selamat melaksanakan coaching terhadap coaching Bu Dwi. Terima kasih Bu. Ya, Assalamualaikum Bu Dwi. Waalaikumsalam Bu Erni. Bagaimana kabarnya Bu Dwi? Sehat? Alhamdulillah kabar baik. Bagaimana sebaliknya dengan Bu Erni? Alhamdulillah kabar saya sehat juga. Saya perhatikan Bu Dwi sepertinya sedang ada masalah ya. Saya bisa melihat dari muka Bu Dwi, apalagi kemarin Bu Dwi lakukan chat terhadap saya. Apa permasalahannya Bu Dwi? Iya nih Bu, jujur aja saya lagi galau Bu, bingung dan sedikit kecewa juga sih Bu. Permasalahannya sih masalah pembelajaran di kelas Bu. Menurut Bu Dwi, apa penyebabnya? Begini Bu, saya punya masalah di kelas yang saya ajar. Saya sudah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Diferensiasinya itu penekanannya pada diferensiasi produk. Alhamdulillah Bu, anak-anak sangat antusias dan sudah menghasilkan produk yang luar biasa. Hanya pada tahap mereka harus membagikan informasi, mereka itu tidak bisa melakukan presentasi di depan kelas Bu. Nah itu yang bikin saya jadi bingung, salahnya di mana. Oh seperti itu ya. Jadi Bu Dwi memiliki tujuan bagaimana caranya supaya anak-anak itu bisa mempresentasikan dengan baik di depan kelas. Baik, ya Bu. Jadi saya menginginkan siswa-siswi itu terampil mengkomunikasikan informasi dari hasil yang mereka pelajari dan mampu mempresentasikannya di depan kelas Bu, seperti itu. Metode apa saja yang sudah Bu Dwi terapkan di dalam kelas? Kalau untuk metode pembelajaran saya sudah mencoba berbagai metode Bu, mulai dari melakukan pengamatan, kemudian melakukan praktek secara langsung, kemudian juga menggunakan metode STAR, discovery learning, bahkan saya pun sering menyisipkan ice breaking pada pembelajaran agar anak-anak itu terlihat semangat dan antusias mengikuti proses pembelajaran. Tapi tetap saja di tahap mereka harus menyampaikan informasi itu, mereka
belum mampu mempresentasikan hasilnya di depan kelas, Bu. Oh, seperti itu ya. Nah, apakah Bu Dwi memiliki ide lain? Sepertinya Bu, kebetulan saya kemarin mengikuti MGMP. Ada salah satu rekan saya yang berbagi praktik baik, yaitu pembelajaran dengan menggunakan metode window shopping. Sepertinya saya pun ingin mencoba menggunakan metode tersebut, Bu, di kelas agar anak-anak mampu memberikan berbagi informasi dengan sesama rekannya. Apa yang Bu Dwi pelajari dari Windows Shopping? Pada metode window shopping itu, ketika proses pembelajaran misalnya dilakukan awalnya dengan pengamatan, lalu setelah melakukan pengamatan secara berkelompok itu nanti mereka berdiskusi ya Bu. Setelah berdiskusi itu nanti hasil dari pengamatannya itu dibuat dalam suatu produk. Nah, produknya itu nanti biasanya kalau pada window shopping itu ditempel di setiap kelompok. Nah, nanti siswa lain yang akan berputar Bu, berputar untuk melihat informasi dari setiap kelompok. Nah, hanya saja saya di sini ingin sedikit modifikasi, bukan hanya sekedar ditempel, tapi mereka nanti presentasinya antar kelompok begitu Bu. Mungkin dengan begitu mereka akan lebih percaya diri daripada mereka harus presentasi langsung di depan kelas. Idenya sih seperti itu Bu. Wah, luar biasa sekali idenya. Kapan Bu Dwi akan menerapkan pembelajaran dengan menggunakan Windows Shopping? Sepertinya sih bisa saya lakukan minggu depan Bu, karena mereka kemarin sudah selesai di tahap produk sudah selesai, dan minggu depan itu berarti mereka tinggal mempresentasikan hasilnya. Mudah-mudahan Bu Dwi dapat melaksanakan pembelajaran dengan menggunakan Windows Shopping, dan saya yakin Bu Dwi akan berhasil dengan rencana tersebut. Mudah-mudahan sih ya Bu ada hasilnya. Nah, sekarang bagaimana perasaan Bu Dwi setelah mengungkapkan permasalahan? Galaunya sudah hilang nih Bu. Mudah-mudahan solusi yang didapat hari ini bisa saya terapkan dan bisa menghasilkan proses perubahan pembelajaran yang lebih baik. Alhamdulillah ya. Setelah kalau Bu Dwi merasa lega dan plong, nanti setelah Bu Dwi menerapkan pembelajaran dengan metode Windows Shopping ini, saya akan menanyakan kembali bagaimana hasilnya. Baik Bu, nanti saya akan kontak Ibu lagi. Saya juga nanti akan ceritakan gimana proses yang sudah saya laksanakan di kelas. Terima kasih banyak ini Ibu atas waktunya, nih sudah meluangkan waktu untuk saya sehingga saya bisa curhat nih sama Ibu. Iya, sama-sama. Kita tutup saja ya coaching hari ini karena sudah mendapatkan solusinya. Baik Bu, kalau begitu terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas kegiatan coaching pada hari ini yang dilakukan oleh Bu Erni dan Bu Dwi. Nah, pada kegiatan coaching sudah bagus, alur depannya sudah nampak, di sini juga presentnya juga sudah nampak, mendengarkan dengan aktif dan baik, serta pertanyaan yang diajukan sudah berbobot. Nah, Bu Erni juga sudah bisa menanggapi pertanyaan dari coachingnya. Nah, saya ucapkan terima kasih atas coaching pada hari ini. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Ane. Waalaikumsalam Bu Dwi. Selamat siang. Siang. Bu Ane kali ini akan melakukan sesi coaching ya? Iya. Baik, dengan coachingnya Bu Erni ya? Iya. Baik. Kompetensi coaching apa yang ingin Ibu kembangkan pada kesempatan ini? Pada kesempatan kali ini saya ingin mengembangkan 3 kompetensi inti, yaitu present, kehadiran penuh, yang kedua mendengarkan secara aktif, yang ketiga adalah mengajukan pertanyaan yang berbobot. Apakah ketiga kompetensi itu ingin saya observasi? Iya Bu, 3-tiganya. Baik. Saya ingatkan kembali untuk alur titaknya jangan sampai terlewatkan, mulai dari menetapkan tujuan, mengidentifikasi masalah, rencana aksi, dan tanggung jawab. Iya, baik Bu. Selamat melaksanakan coaching Bu Ani. Ya, terima kasih Bu Dwi. Ya, Assalamualaikum Bu Erni. Waalaikumsalam Bu Ani.
Selamat siang. Selamat siang juga. Bagaimana nih kabar Bu Erni hari ini? Baik? Alhamdulillah Bu baik. Tapi kok kelihatannya Bu Erni sedang galau ya? Kelihatan dari raut mukanya. Bu Erni seperti ada yang dipikirkan. Sampai-sampai saya melihat kok muka Bu Erni pucat. Sepertinya ada masalah ya? Iya sih Bu, tadinya sih saya nggak mau ngomong ke Ibu ya, Iya. tapi saya juga perlu bantuan nih Bu sebetulnya ya. Sebenarnya saya punya masalah. Masalahnya yaitu seperti yang Ibu ketahui, Iya. saya ditunjuk menjadi ketua panitia perpisahan untuk kelas 12 nih di sekolah. Tapi saya juga bingung Ibu, karena saya juga harus mengerjakan tugas-tugas yang dari awal sudah saya dapatkan itu Bu. Jadi gimana ya caranya supaya saya bisa fokus? Oh, seperti itu. Jadi Bu Erni ditunjuk menjadi ketua perpisahan kelas 12 dan Bu Erni ingin fokus untuk melaksanakan tugas tersebut. Betul Bu, iya betul. Oh, iya. Nah, kira-kira nih supaya Bu Erni fokus dalam melaksanakan tugas tersebut itu harus bagaimana? Saya biasanya ya Bu ya, saya tuh kalau fokus, Ya. saya tidak mudah diganggu gitu. Ya. Apalagi kalau ada distraksi apapun, insya Allah sih saya tidak mudah terganggu. Itu yang bisa membuat saya fokus Bu. Oh, seperti itu. Jadi Bu Erni itu bisa fokus kalau Bu Erni itu merasa tidak terganggu seperti itu. Iya betul. Ya. Nah, kira-kira sekarang nih kan Bu Erni mau menjadi ketua dalam acara perpisahan. Nah, yang mengganggu Bu Erni tidak fokus dalam kegiatan tersebut apa? Yang mengganggu saya tidak fokus itu kalau ada suatu kejadian di luar dugaan saya Bu. Misalnya kalau ada pekerjaan yang tiba-tiba mendadak gitu. Oh, seperti Iya. itu. Nah, kalau ada pekerjaan yang mendadak, reaksi Bu Erni itu seperti apa? Paling saya akan melakukan pekerjaan yang mendadak dulu ya Bu ya. Iya. Selanjutnya saya akan mengerjakan pekerjaan yang sudah ada gitu. Oh, seperti itu, luar biasa ya Bu Erni. Jadi Bu Erni akan melaksanakan pekerjaan yang mendadak terlebih dahulu. Lalu Bu Erni akan melaksanakan pekerjaan. Nah, kira-kira nih ada event apa nih sekarang yang akan dekat dilaksanakan oleh Bu Erni? Ada sih Bu, minggu depan paling ya. Seperti itu. Event apa tuh? Eventnya yaitu ya menghadapi perpisahan itu. Oh, seperti itu. Nah, berarti di event tersebut apa yang Bu Erni akan lakukan? Ya saya akan mencatat Bu supaya saya itu tidak lupa gitu ya tentang kegiatan yang akan dilakukan. Biasanya saya lupa sih orangnya ya Bu. Iya. Berarti luar biasa ya ide Bu Erni. Bu Erni akan mencatatnya dan Bu Erni juga akan tenang dalam menghadapi masalah di pekerjaan Bu Erni, di tugas tambahan Bu Erni menjadi ketua panitia perpisahan. Nah, berarti sekarang sudah ada solusinya ya. Nah, bagaimana nih sekarang perasaan Bu Erni setelah Bu Erni meluapkan permasalahannya terhadap saya gitu? Alhamdulillah Bu, sekarang perasaan saya sudah lebih tenang ya, sudah lebih baik gitu kan, tidak seperti di awal tadi. Saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu ya Bu ya telah membantu saya di dalam menerima curhatan saya. Iya, sama-sama Bu Erni ya. Mudah-mudahan apa yang direncanakan Bu Erni, ide Bu Erni untuk menghadapi permasalahan berjalan dengan lancar. Bu Erni sudah merasa plong, saya juga mendengarnya senang gitu ya Bu Erni. Mungkin untuk coaching hari ini dicukupkan sekian ya Bu Erni ya. Nah, saya juga tidak sabar nih menantikan cerita dari Bu Erni di event yang akan Bu Erni lakukan dan rencana yang Bu Erni akan lakukan. Baik Bu, terima kasih ya Bu ya. Ya, sama-sama Bu Erni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu Ana, terima kasih atas kegiatan coaching yang sudah Bu Ana lakukan pada kesempatan ini. Coachingnya sudah dilaksanakan dengan baik, alur titanya juga sudah tampak dilaksanakan dengan berurutan. Kemudian
presence-nya juga kelihatan, coach di sini mendengarkan dengan baik, lalu coach juga menanggapi apa yang disampaikan oleh coach juga sudah menyampaikan pertanyaan-pertanyaan berbobot untuk menggali potensi dari coach. Ada yang ingin saya tanyakan, apakah tujuan dari coaching kali ini sudah tercapai? Sudah, Bu. Baik ya, sudah ada solusi ya? Sudah. Apakah masih ada kompetensi lain yang ingin Ibu Ana kembangkan? Mungkin yang ingin saya akan kembangkan yaitu di presentnya supaya saya bisa hadir penuh dalam sesi coaching. Oke, baik ya. Pada coaching ini prinsipnya sudah sesuai dengan prinsip coaching ya yang saya amati, yaitu kemitraan, di mana sudah terlihat percakapan yang kelihatannya akrab, ya relay, komunikasinya dua arah, kemudian proses kreatifnya juga muncul dengan menggali dan memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot untuk menggali ide-ide dari yang menjadi coaching. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan hasil observasi hari ini. Terima kasih Bu Ana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian kegiatan coaching pada kali ini yang meliputi pemantau, coach, dan coaching. Semoga kegiatan coaching ini dapat terus dilakukan untuk perubahan yang lebih baik. Semoga budaya positif bisa kita wujudkan di sekolah tercinta kita ini. Salam guru penggerak. Bergerak, tergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.